Bismillah, seperti yang saya bilang di video unboxing Smart 10 Plus kemarin, saya mau unbox juga Infinix X Band yang baru ini ya. Jadi jangan ketukar dengan X Band yang dulu, yang lama banget pernah keluar, zaman masih di Lazada, dan bisa dilepas modulnya dari strapnya buat jadi headset, earpiece ya. Kalau ini pure Smart Band, dan saya sudah cek harganya di Shopee 369.000. Kalau dengan voucher dan lain-lain mungkin ada promo juga. Jadi 289.520 doang. Ada 3 warna, hitam, ya black, kemudian silver, dan pink. Pink habis, tapi ini yang warna silver yang akan kita unbox. Ya, sudah lolos sertifikasi Postel tahun 2025. Kemudian highlight fitur di kemasannya, dia dibilang 8,9 mm ultra slim, bodinya tipis. Punya Women's Healthcare, punya stylish strap blind box. Kok blind box? Apa maksudnya blind box? Kemudian layarnya 1,57 inci, grand screen. Grand itu besar berarti ya. Modelnya XW4B, layarnya itu 3,99 cm diagonalnya. Dengan resolusi 200 x 320 pixel, panelnya TFT, baterainya 230 mAh, dan punya water resistant IP68. Buat connect pakai aplikasi MyHealth yang mana biasanya sudah terinstall di smartphone-smartphone-nya Infinix dan juga yang dari grup Transsion lainnya. Kemudian bahannya 20% metal, 45% board. Board itu apa? Papan apa? Nggak disebutin. Dan 35% ABS atau PC, plastik ya. Ada talinya, tapi kayaknya ditariknya ke samping deh. Yes, bener. Tali atas itu buat ngegantung ya. Jangan ketukar. Wow. 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 Ini yang dimaksud blind box kali ya. Ada bonus di dalamnya. Jadi selain strap yang muncul di kemasan depannya, ini kan warna silver, dapat strap yang warna pink juga. Jangan-jangan yang pink tadi bodinya sama-sama silver ya. Jadi yang habis itu sebetulnya karena beli silver dapat strap pink juga. Strapnya pakai quick release kayak jam tangan biasa, pakai buckle jarum kayak gitu juga, kayak jam tangan biasa juga dengan 2 ring. Dapat stiker, bukan. Ini ada gosok buat cek dapat apa. You got this. Ini saya skip karena mengandung apa ya, gosok buat keberuntungan. Saya tidak percaya dengan itu. Kemudian di dalam paket penjualannya dapat ini kayaknya dock charge-nya sama buku manual. Yes, betul. Dock charge-nya bentuknya standar seperti kebanyakan smartwatch dari Tiongkok sana, dengan 2 magnet bundar dan 2 pin magnetik di tengahnya, pogo magnet charging. Dan ini yes, untuk buku manualnya. Tapi nggak usah lah ya, sudah pasti install aplikasi MyHealth. Kita cek aja strapnya, salah satu. Strapnya, feels-nya, lumayan ini ya, lumayan branded gitu. Kayak, apa ya, nggak kelihatan murahan, nggak kerasa murahan di tangan. Kemudian juga nggak polos, ada teksturnya. Walaupun lebih mirip jam tangan, tali jam tangan dibandingkan tali Smart Band ya. Jadinya kurang sporty kalau menurut saya. Ini juga mungkin yang warna ini agak terlalu girly ya. Mungkin yang black bakal lebih manly. Nah, kemudian bakal seperti ini juga kalau menurut saya cocoknya buat smartwatch atau jam tangan. Kalau Smart Band harus lebih sporty, yang bakalnya dimasukin lagi ke dalam strapnya atau pakai pengait doang. Tapi ya sudah, kita lihat langsung body dari Infinix X Band ini. Teng. Oh iya, tipis ya, 8,9 mm dan kerasa lurus banget. Smart Band sekarang kebanyakan rada melengkung buat mengikuti bentuk di pergelangan tangan kita. Tapi yang menarik adalah di saat Smart Band lain, bahkan ada yang nggak punya tombol fisik, ini mah ada tombol fisik dan juga tombol rotary nih, crown yang dial scroller gini ya, putar. Di sebuah Smart Band, harganya terjangkau pula, dan iya, ini metal, si frame pinggirnya ini metal ya, sampai ke tempat buat quick release strapnya metal juga. Sisi belakangnya ada, bentar, saya harus lihat yang mana lampu, yang mana sensor ini. Sepertinya 3 lampu dan 2 sensor, kalau saya tidak salah lihat. 2 sensor. Ini buat pin magnetic chargingnya, dan segera kita pasangkan
strapnya dulu ya, yang warna putih ini. Saya coba ukurkan ke jam tangan saya yang 22 mm. Ini kayaknya strapnya kurang dari 20 mm deh, mungkin 18 ya. Dan kita coba nyalakan dengan menekan dan tahan tombol yang sisi bawah. Build quality-nya surprisingly terasa bagus untuk harganya. Bisa disejajarkan dengan smartband lain yang di harga 500 ribuan. Cuma dia nggak mau nyala. Coba saya pindah tekan yang atas. Oh, ternyata menyalakannya dengan tombol yang atas ya, yang crown ini tekan dan tahan. Bukan dengan tombol yang bawah yang ada aksen warna putihnya itu. Bisa pilih bahasa dan scrollernya di sini tidak berjalan. Tidak bisa buat scrolling menu ini. Kita cek apakah ada bahasa Indonesia, ada. Mau pakai bahasa Indonesia aja, boleh. Khusus video ini saya pakai bahasa Indonesia deh. Tuh, sudah saya pilih. Apa yang terjadi? Oh, harus di checklist dulu, tekan tombol itu, dan kita harus scan dari aplikasi MyHealth ya. Yes, setelah login langsung sih ke detect ya aplikasinya, ada Infinix X Band di situ, kita tekan aja tombol plusnya. Bisa dengan scan QR code yang muncul di smartband-nya juga. Dan ada konfirmasi ya di layar bandnya bagus, jadi pairing-nya lebih aman. Seperti ini penampakan di aplikasinya. Tapi kita cek dulu yuk menu yang ada di Infinix X Band ini terlalu slow. Bentar saya turunin dulu brightness-nya. Bagus brightness-nya nggak per step gitu, tapi bisa lebih apa ya, kayak analog gitu lah ngatur brightness-nya tuh. Oke, masih terlalu slow menurut saya buat di kamera saya. Mungkin pertanda bagus ya, jadi kalau di outdoor nanti dia bisa kelihatan dengan baik. Saya coba ganti dengan watch face lain yang full color. Kita coba hitung ya, watch face-nya ada berapa. Mulai dari yang coklat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Wow, ya feminim sekali watch face yang ini. Saya ganti deh dengan yang ini yang banyak infonya. Kelihatan layar TFT, mungkin itu yang agak ketinggalan dibanding smartband lain yang udah pada pakai layar OLED. Tidak bisa di-scroll buat ganti watch face juga. Kita coba untuk UX-nya. Kalau di swipe dari atas ke bawah, ini tadi control center sudah pernah saya akses. Dari bawah ke atas, notif atau message yang masuk. Kiri ke kanan, ada menu lengkapnya sepertinya ya. Nah, tombol back-nya yang mana nih? Yang atas apa yang bawah? Ini ada widget untuk activity, sleep, heart rate, SpO2, stress, weather. Dia langsung ambil lokasinya dari aplikasi di smartphone. Cepat juga ya. Dan kembali ke watch face-nya. Ini menu lengkapnya, cuma karena saya kan baru nih, mendingan kita ubah dulu menunya ke list ya, jangan grid, biar ada tulisannya namanya. Tapi ini juga bisa scroll. Bisanya dipencet. Scrollnya mana? Tidak bergerak. Wah, sangat disayangkan ya. Scrollnya hanya pemanis belaka. Berarti ada activity, sleep, heart rate, exercise record-nya bagus. Ada satu menu terpisah. Jadi nggak data gelonggongan harian di yang activity doang. Tapi ada per sesi yang sudah dilakukan juga. Measure ini buat ngukur semua metrik kesehatan sepertinya ya. Ini buat back. Kalau ini buat ke home atau watch face-nya ya. Oke. Kalau dari watch face, tekan yang bawah, masuk ke mode exercise. Tekan lagi masuk ke watch face-nya. Kalau tekan tombol atas masuk ke menu lengkap ya. Tidak mematikan layar. Tapi tadi saya lihat ada settingan cover display to sleep. Bisa ya, ditutup layarnya, dia mati. Raise to wake juga ada, nanti kita coba. Sekarang kita masuk dulu menu lengkapnya. Activity, sleep, heart rate, exercise result, measure, SpO2, stress, weather, message, player. Ini music player, kemudian timer, countdown, alarm, stopwatch. Remote camera shutter ada, flashlight ini hanya buat menyalakan layarnya putih kayak gitu. Biasanya saya selalu sebut, ini bakal berguna kalau nyari lubang kunci atau lihat
nomor tiket bioskop kamu pas lagi nyari kursi ya. Nggak terlalu terang tapi cukup. Fine Phone, kalkulator ada, oke, walaupun kecil banget tombolnya. Kemudian relaxation, ini buat breathing exercise biar kamu lebih relax. Mana yang buat kesehatan wanita? Mungkin harus ditambahkan dari itu kali ya, dari aplikasinya. Karena dia tahu nggak semua orang yang pakai ini wanita. Kemudian di display ini, Satur brightness, sleep, watch face, menu view, wrist raise, dan cover to sleep. Tidak ada always on display karena sekali lagi panelnya bukan OLED. Ini vibrate only dan bisa ada dua level vibrationnya. Tidak ada loudspeaker juga ya, jadi tidak ada fungsi Bluetooth calling. Yes, seperti smart band kebanyakan. Ada do not disturb, power saving mode, passcode, system, dan about. Oke, karena ya, setiap smartwatch yang saya unbox atau smart band harus saya pakai di tangan buat menunjukkan. Kita lepas dulu smartwatch saya saat ini yang besar ini diganti dengan smart band yang ya kalau band sih memang wajar lebih ramping ya. Tapi ini looks-nya girly banget untuk yang silver ini. Jadi buat cowok-cowok saya sarankan ambil yang black. Mudah-mudahan yang black dapat strapnya sama warna merah kayak atau apa, orange. Jangan warna putih gini ya. Tarik. Ini saya kurang suka nih strap yang kayak jam tangan begini, rada ribet pakainya, kurang praktis gitu kalau mau olahraga. Kecil? Tutup dulu. Oke, rada ada delay sedikit. Ini nggak berhasil. Yes, ada delay ya buat raise to wake-nya. Kerasa delay-nya. Tapi so far ya sudahlah. Harganya cuy cuma 300. Tapi ya sudahlah, kan harganya cuma 300 ribuan, bahkan bisa kurang. Ini dial centernya buat download watch face-nya banyak banget. Enggak deh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kategori. Satu kategorinya puluhan, jadi bisa dibilang ada ratusan kali ya si watch face bawaannya. Tadi kan sudah ada 8. Apakah masih bisa ditambah lagi? Oh, yang digital clock ini banyak banget cuy. Kita coba download satu yang berwarna-warni buat nunjukin layarnya ya, bukan buat nunjukin fungsi metriknya. Download it. Oh, serius udah ke download ke watch-nya? Belum ah. Jadi baru download ke smartphone-nya. Sekarang kita cek, kita hitung waktu stopwatch buat kalau install satu watch face butuh berapa detik. Oke, lumayan cepat sepertinya. Progresnya terus maju dan lumayan cepat. Cuma curangnya dia download dulu ke smartphone tadi dan stop. Nggak langsung diinstal ke watch-nya. Nah, kalau install ke watch-nya sih sebetulnya cukup cepat. Tapi prosesnya jadi 2 kali klik atau 2 kali tap ya di smartphone-nya. Ini warnanya lumayan. Tidak se-vibrant yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau saya lihat di monitor. Namanya juga TFT ya. Kemudian kita cek untuk My Card ini buat nyimpan QR code, buat biar nanti kalau misalkan kartu member kita tuh pakai QR code, kita nggak usah bawa-bawa kartunya karena QR code-nya udah disimpan di layar band ini. Tinggal tunjukin buat di-scan gitu ya. Push notif ini bisa dilihat semua aplikasi yang populer atau bisa semua notif aplikasi dimunculkan juga, tinggal tap yang others. Kemudian call notification, ya notifnya doang. Ini nggak bisa Bluetooth calling kan, nggak ada loudspeaker. Do not disturb, smart alarm, camera control. Seperti ini, kamu bisa goyang-goyang. Lalu countdown timer 3 detik berjalan. Atau kalau mau di tap di layar juga bisa. Tetap ada countdown timer atau delay shutter 3 detik ya. Kemudian find wearables, other setting, raise to wake. Kemudian ini screen awake time-nya tadi saya gedein karena buat video unboxing. All day heart rate monitor juga bisa dinyalakan buat memantau detak jantung kamu. Sisanya standar lah ya, pengaturan temperatur dan time format. Kemudian pengingat minum, pengingat berdiri, dan buat data cuaca di sini ambil lokasinya. Dia udah ambil Cimahi. Dan apakah ada software update? Tidak ada. Sangat simple ya.
fitur di aplikasinya, bahkan sangat simple. Mungkin kamu bisa pakai buat ngitung langkah, buat forward notifikasi, dan buat penunjuk waktu tentu saja. Selain juga fitur-fitur esensial lainnya kayak ngukur heart rate, ngukur apa lagi? SpO2 tadi, buat stress meter juga, dan timer kalau buat masak, bikin kopi, rebus telur ada timer, countdown timer, buat stopwatch juga ada. Ya, hal-hal atau fitur-fitur yang esensial yang sudah banyak hadir di wearables lain juga ada di sini semua ya. Termasuk kalkulator, tapi ingat yang tidak ada Bluetooth calling dan always on display tentunya. So, ini dia Infinix X Band terbaru dengan harga tadi 289.000 ya, dengan berbagai promo, atau harga normalnya di 369.000. Ya, cek-cek aja link atau produk yang saya munculkan di video ini dan di deskripsi untuk dapetin harga termurahnya kalau memang kamu berencana nambah smart band atau pengen punya smart band dengan harga segitu biar melengkapi ekosistem Transsion Group yang sudah kamu miliki. Misalkan kamu pakai smartphone Infinix, boleh ya. Unboxingnya gitu aja dulu. Saya segera edit dan tayangkan. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.